Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Permatasari. Nomor NIM saya 200-111-045. Saya dari kelas C, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi tentang tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Menurut Musa Asy'ari dikutip mengatakan bahwa esensi hamba adalah ketaatan, ketundukan dan kepatuhan yang kesemuanya itu hanya layak diberikan kepada Tuhan. Ketundukan dan ketaatan pada kodrat alamiahnya yang senantiasa berlaku baginya. Manusia adalah makhluk yang memiliki potensi untuk beragama sesuai dengan fitrahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah, tetaplah pada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah agama, itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Quran surat 30 ayat 30. Manusia diciptakan Allah tidak lain kecuali agar menyembah kepadanya. Selama hidup di dunia, manusia wajib beribadah dan menghambakan diri kepada Allah yang disebut ibadah madlah. Dan manusia juga wajib berhubungan dengan sesama makhluk yang disebut ibadah ghairu madlah. Islam telah memberi petunjuk kepada manusia tentang tata cara beribadah kepada Allah. Apa-apa yang dilakukan manusia sejak bangun tidur sampai akan tidur harus disesuaikan dengan ajaran Islam. Terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Dengan memahami surat Az-Zariyat, hendaknya manusia dapat mengambil pelajaran bahwa menyadari bahwa hidup di dunia bukanlah tujuan, melainkan sebagai kesempatan beramal baik untuk menuju hidup bahagia di akhir kelak. Yang kedua, kesempatan hidup hendaknya bermanfaat untuk menghambakan diri kepadanya dalam seluruh aspek hidupnya. Yang ketiga, kenikmatan berupa kesenangan hidup di dunia jangan sampai melupakan tugas pokok hidup, yakni menghambakan diri kepada Allah semata. Pengakuan manusia dan adanya Tuhan secara naluriah menurut informasi Al-Quran sebabkan telah terjadinya dialog antara Allah dan roh manusia tatkala ia berada di dalam arwah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dan sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian mereka terhadap jiwa mereka seraya berfirman, 'Bukanlah aku ini Tuhanmu?' Mereka anak-anak Adam menjawab, 'Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi.'" Quran surat 7 ayat 172. Dengan demikian, kepercayaan dan ketergantungan manusia dengan Tuhannya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri. Pengenalan dan pengabdian yang dilakukan manusia sebagai realita kepatuhan pada Tuhannya pada mulanya mereka lakukan sesuai dengan keterbatasan akalnya. Allah tidak ingin manusia berada selalu pada kesesatan. Untuk itu Allah memperkenalkan manusia tentang dirinya melalui wahyunya, sehingga manusia dapat melaksanakan pengabdiannya sesuai aturan yang dikehendaki Allah. Allah juga memutuskan para rasulnya sebagai pemberi petunjuk kepada manusia mana yang harus mereka sembah sebenarnya lewat instinktif pengakuan dan adanya zat yang menguasainya. Akal, bimbingan, wahyu, ajaran agama yang disampaikan dengan perantaraan Rasul, manusia diharapkan mampu mengenal Khaliqnya lewat pengabdian yang ditunjukkannya dalam kehidupan. Yang kedua, tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Pada mulanya, kata khalifah berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya.
Khalifah berasal dari fi'il madhi khalafa, yang berarti mengganti dan melanjutkan, yaitu proses penggantian antara satu individu dengan individu yang lainnya. Menurut Shihab, istilah khalifah dalam bentuk mufrad tunggal yang berarti penguasa politik hanya digunakan untuk nabi-nabi yang dalam hal ini Nabi Adam alaihissalam dan tidak digunakan untuk manusia pada umumnya. Sedangkan untuk manusia biasanya digunakan halaif yang di dalamnya mengetahui arti yang lebih luas, yaitu bukan hanya sebagai penguasa politik tetapi juga sebagai penguasa dalam berbagai bidang kehidupan. Allah menciptakan alam semesta tidak sia-sia. Penciptaan manusia bertujuan jelas, yaitu dijadikan sebagai khalifah atau penguasa pengatur bumi untuk memakmurkan kehidupan di bumi sesuai dengan petunjuknya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menciptakan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpah darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dalam memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah manusia harus selalu berpedoman kepada petunjuk yang telah diberikan Allah. Dengan memahami ayat surat Al-Baqarah ayat 30, hendaknya manusia berperilaku yang mencerminkan satu, kesadaran akan tugas hidupnya sebagai pengatur bumi. 2, perbuatan yang baik kepada sesama manusia maupun terhadap makhluk yang lainnya. Usaha semaksimal mungkin untuk menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan bagi siapapun. Dan 4, usaha untuk mewujudkan islah atau perdamaian di bumi dan menghindari pertikaian yang akan membawa kerusakan. Untuk lebih menegaskan fungsi kekhalifahan manusia di alam ini dapat dilihat pada surat Al-An'am ayat 165 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lainnya beberapa derajat. Menurut Shihab mengatakan bahwa hubungan antara manusia dengan alam atau hubungan manusia dengan manusia bukan merupakan hubungan antara penakluk dengan ditaklukkan atau antara Tuhan dengan hamba, tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia dalam fisik kekhalifahannya bukan saja sekedar menggantikan, namun dengan arti yang luas, ia harus senantiasa mengikuti perintah yang digantikan Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah, Allah telah memberikan kepada manusia seperangkat potensi fitrah yang merupakan akal, qalb, dan nafs. Akan tetapi fitrah itu sendiri tidaklah berkembang secara otomatis, melainkan bagaimana manusia itu sendiri yang mengembangkan fitrahnya sendiri. Untuk itu Allah telah menurunkan wahyunya kepada para nabi agar menjadi pedoman bagi manusia dalam mengaktualisasikan fitrahnya secara utuh dan selaras dengan tujuan penciptanya, dengan kedudukan dan fungsi serta kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai melebihi makhluk lainnya, memiliki konsekuensi nilai moral yang religius, dan manusia harus bertanggung jawab kan semua aktivitas kehidupan di hadapan Khalik. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dan Ibu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin diminta bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. HR Muttafaq alaih. Ahmad Hasan Firhat membedakan kedudukan kekhalifahan manusia pada dua bentuk, yaitu yang pertama kekhalifahan kuniyah, yaitu wewenang manusia secara umum yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur dan memanfaatkan alam semesta beserta isinya bagi kelangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Tapi kekhalifahan diberikan kepada semua manusia sebagai penguasa di alam semesta. Yang kedua, khalifah syariat, yaitu wewenang Allah yang diberikan kepada manusia untuk memakmurkan alam semesta. Hanya saja predikat khalifah ini secara khusus dituju kepada orang-orang mukmin. Hal ini dimaksudkan agar dengan keimanan yang dimiliki mampu menjadi pilar dan kontrol dalam mengatur mekanisme alam semesta sesuai dengan nilai ilahiyah
yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ajarannya. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.